Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunal jahim tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqal wa'adim shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah, yang Ustaz takdimi Ustaz muliakan. Sekarang ini sering sekali kita mendengar kata-kata ingkar. Ingkar di sini merupakan suatu hal yang berhubungan dengan perintah Allah. Orang kalau sudah namanya ingkar, pasti ini cenderung untuk membantah. Kalau orang membantah cenderung untuk mengajak debat. Kalau sudah berdebat cenderung lagi untuk saling adu argumentasi. Kalau sudah adu argumentasi tidak ketemu titiknya, tidak ketemu porosnya, maka terjadilah suatu perkelahian. Jadi kalau sudah ingkar ini ngerembetnya, berenteknya ini jauh. Maka merupakan suatu kemuliaan bagi hamba Allah yang ketika dia tidak pernah menjalankan suatu keingkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu dan sesungguhnya manusia itu ala dzalika lasyahid, menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Ini disebutkan wa innahu ala dzalika lasyahid. Manusia mengakui keingkarannya. Diakui oleh manusia. Makanya kita sebagai manusia, ndak Ustaz, ndak antum semua, kita ini basisnya untuk berbuat ingkar. Alias seperti kata menjalankan maksiat, seperti kita menjalankan segala sesuatu yang Allah tidak perintahkan. Ini dominan sekali, 99% senantiasa kita berbuat ingkar. Kalau sudah ingkar disebutkan wa innahu ala dzalika lasyahid, sudah jelas semuanya, maka apa yang kita lakukan? Tidak ada jalan yang lain kecuali kita hanya satu titik, yaitu taubatan nasuha. Kalau orang sudah didasari dengan ingkar, kemudian didasari dengan hal seperti otomatis imannya sudah tipis. Kalau imannya tipis, borok-borok kenal makrifat sama Allah. Mengenal Allah aja kagak mau. Untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah apalagi. Untuk sujud dan taubat nasuha, borok-borok tidak akan kesentuh. Maka ini suatu hal yang harus kita perkirakan, harus kita benar-benar pikirkan. Bahwa mereka yang kerjanya setiap hari ingkar, setiap hari menjalankan suatu kemaksiatan, ini mereka sekarang lebih cenderung banyak daripada mereka yang beriman. Makanya di sini ada kategori 11, yaitu makhluk yang hampir punah. Jadi ini laki-laki langka. Sekarang perbandingannya sudah berapa? Laki sama perempuan 1:5. Artinya apa? Nilai keingkaran semakin tinggi. Nilai keingkaran dimiliki laki tidak seberapa. Kalau sudah dipegang oleh kaum Hawa, maka akan terjadi ingkar disangkut pautkan dengan ghibah dan fitnah. Udah dijelaskan al-fitnatu asyaddu, al-fitnatu akbaru minal qatl. Semua udah jelas, dalilnya jelas, sanadnya jelas, semuanya jelas. Maka kalau udah jelas, ngapain kita lakukan? Coba di sini. Laki-laki ya, ada beberapa tipe laki-laki yang ini hampir punah, langka sekali.
Siapa usia laki-laki itu yang langka dalam kriteria survei? Yaitu satu, bisa jadi imam. Kita punya laki-laki bisa jadi imam. Otomatis imam dalam ibadah. Imam dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Di dalam menjadi suatu hal yang nantinya akan jadi saksi-saksi ketika di akhirat buat istrinya dan anaknya. Ini sudah langka. Satu, bisa menjadi imam. Tidak bisa. Sekarang itu kata mereka jangankan imam. Yang dibesari adalah harta. Mentang-mentang anaknya orang kaya, dia mikirnya nikah sama anaknya orang kaya. Yang dicari apa? Harta melulu. Dunia yang dicari. Ini tidak akan menjamin. Yang kedua, laki-laki yang hampir langka, punah, bisa membaca, suka membaca Al-Quran. Nah, ini kriteria iman-iman semua. Kalau tadi punya iman, kemudian bisa membaca Al-Quran. Bisa nggak baca Al-Quran? Coba, sekarang kalau antum memilih, terutama kalau ibu, kaum hawa, atau bapak kalau punya anak, anaknya mau nyari pasangan sebagai imam, bisa nggak jadi imam? Yang kedua, bisa nggak baca Al-Quran? Kriterianya harus dijalanin. Agar anak kita atau kita ada suatu nanti pernikahan, akan terjadi pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah. Gak bisa baca Al-Quran, bagaimana bisa menjadi seorang imam? Tapi kalau dia fasih di dalam baca Al-Quran, pantas diacungi jempol. Yang ketiga, ringan langkahnya ke masjid, ke Baitullah. Orang ini ringan apa enggak? Ketika dengar azan, hayya 'alas shalah, mampu apa enggak melangkahkan ke masjid? Kalau mereka yang bagus, yang merupakan laki-laki yang cerdas, diajak istrinya, diajak adik-adiknya, ayo azan, kita jamaah, semua ditaruh. Fokus sama ibadah jamaah. Zuhur, asar, maghrib, subuh, isya, semuanya tidak pernah ketinggalan. Makanya hati-hati. Kalau kita punya rumah dekat masjid, kalau nggak bisa jamaah tiap hari, hati-hati. Nanti akan dipertanggungjawabkan apa yang antum lakukan nanti di akhir. Kemudian yang keempat, kalau keluar rumah, ya tidak pakai celana pendek. Ini yang keempat. Coba, ini hampir langka. Jadi otomatis mereka bisa menutupi aurat. Tidak mengharapkan pakai sarung, tidak. Tetapi ditutupi aurat. Auratnya laki bagaimana? Ini sekarang langka. Apalagi yang kelima ini semuanya laki-laki. Lu antum punya laki-laki yang jago masak, sekarang jarang, langka. Makanya ini kriteria-kriteria ini: satu, bisa jadi imam; dua, juga bisa baca Al-Quran; tiga, ringan langkahnya ke masjid rumah Allah; empat, kalau keluar bisa menutupi aurat; kemudian jago masak; yang keenam ini penyayang. Jadi kalau sudah penyayang apa enggak? Sekarang jarang. Penyayangnya waktu manten baru, waktu masih pacaran sayang. Begitu sudah punya anak satu, penyayangnya hilang, gantilah. Jadi apa? Kebencian. Jadi apa? Hiruk pikuk. Jadi apa? Pertengkaran. Dalam suatu rumah tangga, setiap hari ribut, tengkar terus dalam rumah tangga. Pikirkan, kalau antum benar-benar menjadi seorang imam, menjadi seorang laki-laki, jangan sekali-kali antum hanya bisa bercongkrong sebagai apa? Sebagai seorang yang menjadi diktatoris dalam rumah tangga. Jangan. Karena Allah wala'natullah, Allah akan melaknat orang-orang seperti ini. Akan dimintai pertanggungjawaban antum nanti di akhirat. Jangan kita menjadi pecundang ketika kita menjadi imam. Pecundang dalam arti apa? Cuma duduk terus minta, tapi tanpa harus menjalankan kewajiban sebagai seorang imam. Ingat, seorang imam tidak hanya mencari uang, tidak mencukupi harta dunia, tapi tidak bisa mencukupi, yaitu apa? Kebutuhan daripada rohani. Percuma. Termasuk ibadah, termasuk sholat, termasuk beramal, sedekah, dan lain-lain. Ini akan jadi imam yang bagus. Kalau bisa menuntut semua, mengesampingkan kemaksiatan, menomorsatukan suatu kehidupan yang berhubungan dengan perintah Allah. Coba hal-hal seperti ini. Apalagi kalau misalkan punya laki cowok tidak merokok, kemudian tiap subuh selalu ke masjid.
Ini langka. Yang subuh selalu masjid, boro-boro subuh ke masjid. Sekarang kalau punya suami, kadang-kadang kita lihat subuh lebih baik apa? Lebih baik tidur. Padahal udah disebutin di situ as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Khusus untuk salat subuh. Mereka pada dasarnya sering sekali untuk menjalankan apa yang dinamakan bobo. Kemudian sayang kepada orang tua, menjadi awal soleh itu ulah. Laki-laki seperti ini langka sekarang. Langka. Karena cenderung semua untuk berbuat ingkar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi laki-laki sekarang punya setia hanya satu wanita, gaul tapi sholatnya tepat waktu. Ini juga langka. Jadi kriteria-kriteria makhluk yang hampir punah, ini hampir punah. Di akhir zaman ini hampir punah. Mereka yang mengerjakan suatu keingkaran, di mana-mana ini nggak punah-punah. Tetapi yang ini, di antara tadi yang Ustaz sebutin, bisa menjadi imam, bisa baca Al-Quran, kemudian ringkan nangaknya ke masjid, keluar rumah ditutupi auratnya, jago dalam segala-galanya, menyayanginya. Terus kemudian selalu tiap subuh ke masjid, sayang kepada orang tua, menjadi awalat soleh itu Allah. Bukan ukukul walidin. Kemudian gaul dalam segalanya, bisa hadapi semua, berani argumentasi, tetapi sholatnya tetap tepat waktu. Ini langka sekali. Maka dari itu, kita masuk dalam kriteria ini. Kalau kita masuk dalam kriteria ini, maka jadikanlah diri kita menjadi yang nomor satu di dalam rumah tangga dulu. Gak usah di mata umum. Nomor satu di rumah tangga merupakan jadi panutan yang bagus, menjadi suatu hal yang kita bisa solidaritasnya tinggi kepada mereka, kepada istri, kepada anak, kepada makmum yang ada di dalam rumah tangga ini. Solidaritas kita tinggi, tanggung jawab kita tinggi. Maka ini yang dinamakan imam yang bagus. Di sini saat disebutkan wa innahu ala dzalika lasyahid, maka sekarang jadikanlah ini suatu hal yang momen nomor satu. Jadi seorang imam yang bagus bisa tidak membebani makmum kita dan senantiasa mengajarkan suatu hal meskipun itu satu ayat. Semoga apa yang kita kaji dan kita jadikan sebagai hamba Allah yang senantiasa bisa memfilter bagaimana kita memilah calon pasangan anak kita atau calon pasangan antum semua. Sekarang banyak sekali terjadi suatu kegagalan dalam rumah tangga. Banyak sekali hiruk pikuknya ini. Banyak sekali mereka menjerit. Karena apa? Karena gagal dalam rumah tangga. Sekarang suatu hal yang wajar ketika kawin kemudian cerai. Kawin cerai. Jadi janda, kawin cerai lagi. Sudah hal yang wajar. Tidak kaget, tidak takut dia. Bagaimana nanti azabnya. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya di sana. Sudah kagak takut. Artinya apa? Manusia sudah mulai ingkarnya tinggi. Dengan membesarkan egoisme yang tinggi. Diimbangi dengan bumbu-bumbu, yaitu kesombongan yang tinggi, keangkuhan, dan segalanya. Maka dari itu semoga kita dihindari semua ini dari segala masalah yang berhubungan dengan suatu hal keingkaran. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.